8. Di hari Sabtu, orang tua murid mulai masuk ke dalam ruangan kelas di sekolah. Beberapa orang tua terlihat penuh sopan santun, ada juga orang tua yang kelihatannya sombong, ada juga yang terlihat sangat berhati-hati dan berbagai macam karakter. Pada saat guru baru menutup pintu dan mulai berbicara, pintu yang baru saja ditutup terbuka kembali perlahan-lahan. Seorang pria parubaya, badannya kotor, penuh dengan debu, muncul di balik pintu. Dengan wajah yang tersenyum dan agak membongkokkan badan, dia meminta maaf karena datang terlambat. "Maaf Pak Guru, saya datang terlambat," ucapnya. Kehadirannya menarik perhatian orang tua murid lainnya. Dia mengenakan pakaian kerja yang sudah luntur serta penuh bercak-cat. Celananya pekat dengan debu, dia memakai sepatu bot yang penuh dengan lumpur. Dia kelihatan seperti baru pulang dari kerja. Guru itu berkata, "Permisi, Bapak siapa?" Pria paruhbaya itu berkata, "Saya ayahnya Arman." Guru itu terlihat kaget, tapi segera meminta pria itu menandatangani buku tamu. Orang tua Arman dengan muka yang tertunduk berkata, "Maaf, Pak Guru, saya tidak dapat membaca dan menulis." Para orang tua murid lainnya terdengar ada yang mulai menertawakan. Sang guru tersebut pun berkata, "Tidak apa-apa, saya yang akan membantu Bapak tanda tangan." Kemudian guru tersebut mulai menjelaskan, tujuan diadakannya rapat orang tua murid adalah supaya setiap orang tua dapat saling berbagi pengalaman tentang cara mendidik anak. Ada 2-3 orang tua murid membagikan pengalaman mereka dalam mendidik anak-anak mereka, yaitu bagaimana mereka mendidik anak mereka dengan ketat, supaya mereka mau mengerjakan tugas dari sekolah. Ada yang mencarikan guru les tambahan untuk anak-anak mereka, menjanjikan rekreasi, memberikan hadiah, dan lain-lain. Pada saat guru tersebut meminta orang tua dari Arman untuk berbicara, ia memperkenalkan, Arman adalah seorang murid teladan dengan nilai terbagus di kelas. Pelajarannya selalu mendapat nilai terbaik, ia tidak pernah terlambat, selalu bersikap baik terhadap teman-temannya. Mari sama-sama kita dengarkan bagaimana orang tua dari Arman mendidik anaknya, kata guru itu sambil menyambut orang tua Arman yang berjalan ke muka kelas. Tidak sedikit orang tua murid lainnya tampak kaget. Bapak yang tidak terpelajar, namun mempunyai anak yang hebat. Orang tua Arman dengan agak sedikit canggung mulai berjalan ke depan. Ia sedikit tertunduk, tidak begitu berani menatap mata para orang tua murid lainnya. Ini perkataannya, "Saya hanya suka melihat anak saya mengerjakan tugasnya. Setiap kali sepulang kerja, tidak peduli seberapa capeknya saya pasti akan duduk di sampingnya untuk melihat mengerjakan tugas yang ada." Suatu hari, anak saya bertanya, "Ayah, setiap hari melihat saya mengerjakan tugas, apa ayah mengerti apa yang saya kerjakan?" tanya Arman. Saya berkata, "Ayah tidak mengerti." Kemudian anak saya bertanya, "Ayah, jika ayah tidak mengerti, bagaimana ayah tahu saya mengerjakannya dengan benar atau tidak?" Saya berkata, "Jika kamu mengerjakannya dengan cepat, maka ayah tahu bahwa soal ini sangat mudah, dan jika kamu menyalakan kipas angin, mengambil minum, maka ayah tahu bahwa soal tersebut susah." Kemudian, ayah Arman bercerita lagi, "Saya seorang buruh bangunan. Suatu kali, saya mengangkat wajah saya dan melihat bangunan tinggi yang saya bangun. Saya bertanya kepada anak saya, 'Apakah kamu mau tinggal di rumah yang tinggi, yang besar, rumah yang indah, mengendarai mobil bagus?' Anak saya menganggukkan kepalanya. Saya berkata, 'Oleh karena itu, kamu harus belajar dengan baik, biar ayah yang bekerja seperti ini, dan kelak kamu yang akan memilikinya.' Saya tidak sekolah, tidak dapat membaca dan menulis. Saya tidak tahu bagaimana cara-cara hebat mendidik anak. Saya hanya suka bercakap-cakap dengan anak saya. Anak saya senang duduk di samping saya pada saat saya bekerja. Saya tidak memberikan uang jajan kepada anak saya.
Ia tidak bermain internet, juga tidak belanja macam-macam. Dia sering di rumah membantu saya mencuci pakaian. Setelah selesai berbicara, dia membungkuk untuk memberikan hormat kepada sang guru. Orang tua murid lainnya terpaku tak bergeming, hati mereka sangat tersentuh oleh perkataannya. Ayah ini meskipun tidak mempunyai pendidikan yang tinggi dan tidak dalam keadaan ekonomi yang cukup, tetapi ia sangat hormat kepada guru. Dia juga senang menemani anaknya. Ini adalah caranya bagaimana dia berhasil dalam mendidik anak. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi Anda. Terima kasih.